Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdoa. Kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau taruh rema baru dalam hidup kami. Tuhan, taruh setiap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini adalah persiapan yang dilakukan sebelum melayani Tuhan. Sering saya melihat ketika seseorang dipanggil untuk melayani, pasti ada dua jawaban yang akan diberikan. Jawaban yang pertama, ya, saya siap. Kemungkinan orang ini menjawab karena merasa dirinya sudah mampu dan siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan sebaliknya, ada juga yang menjawab, maaf, saya tidak bisa. Dengan alasan dia merasa tidak mampu atau tidak punya pendidikan yang baik, atau mungkin tidak pandai untuk berbicara, dan masih banyak lagi alasan untuk menolak panggilan untuk melayani itu. Karena alasan inilah saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya untuk merenungkan bahwa sesungguhnya ketika seseorang dipanggil untuk melayani, orang ini sedang menerima anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu, persiapan apa yang harus dilakukan untuk meresponi panggilan Tuhan ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari bersama-sama kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dari nats ini kita melihat bahwa saat Tuhan Yesus naik ke atas bukit, saat itulah Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang muridnya. Mereka yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus akan diberi kuasa dan wewenang untuk melanjutkan peperangan Tuhan melawan kuasa kegelapan. Jadi di sini bukan tentang jawaban siap atau tidak siap ketika seseorang dipanggil untuk melayani Tuhan, tetapi lebih dari itu, mempersiapkan diri adalah hal yang penting dalam meresponi panggilan Tuhan. Persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk melayani Tuhan atau untuk meresponi panggilan Tuhan ini? Yang pertama, menjaga sikap hati di hadapan Tuhan. Memiliki disiplin rohani, misalnya berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, bersaksi, dan banyak hal lainnya, kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, memang sangat penting dalam melayani. Tetapi, jika persiapan melayani kita ini hanya fokus pada disiplin rohani saja, tetapi tidak menjaga hati di hadapan Tuhan, maka sudah dipastikan kita akan menjadi pelayan Tuhan yang tampak luar merasa baik-baik saja.
atau lebih baik dari orang lain, tetapi hati tidak baik-baik saja. Disiplin rohani hanya dipakai sebagai suatu rutinitas saja, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Percuma kita berdoa, percuma kita membaca firman Tuhan, dan percuma kita bersaksi jika hati kita ini masih dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, sumpah serapa, dan semua yang tidak memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Orang yang benar-benar mau menjaga hatinya untuk Tuhan, maka orang ini akan memiliki belas kasih Tuhan untuk sesamanya. Tidak peduli bagaimana orang-orang sekitarnya telah membuat hatinya sakit. Tidak peduli bagaimana orang-orang sekitarnya ini membuat air matanya mengalir, bahkan memperlakukan dia dengan tidak adil. Orang yang menjaga hatinya untuk Tuhan, maka secara otomatis orang ini akan memiliki kasih untuk Tuhan dan sesamanya. Kehidupan rohaninya tidak akan naik turun. Apapun situasinya yang sedang dialaminya, dia akan tetap mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Orang yang menjaga hatinya untuk Tuhan, maka dia akan mudah untuk memaafkan. Orang-orang yang seperti inilah yang siap untuk melayani Tuhan. Tidak peduli bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana pendidikannya, dan bagaimana kehidupannya, baik di masa sekarang maupun di masa yang lalu. Yang Tuhan inginkan ketika seseorang berkomitmen untuk melayani Tuhan adalah hati yang benar-benar dijaga untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi itulah hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam melayani Tuhan, yaitu menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan, supaya hati kita, hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, persiapan apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa melayani Tuhan, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan adalah hal yang penting sebelum seseorang memutuskan akan melayani Tuhan atau sudah melayani Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya, maka secara otomatis hubungannya dengan para murid sudah dimulai saat itu. Ada banyak murid yang saat itu dipanggil oleh Tuhan, tetapi hanya 12 orang ini yang bertahan dalam melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, kecuali si Yudas Iskariot. Dia mati tragis, bunuh diri karena merasa bersalah, karena sudah mengkhianati Tuhan. Tetapi dengan murid yang lain, mereka bisa bertahan sampai akhir. Para murid ini berhasil menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Orang yang benar-benar mau menjaga hubungannya dengan Tuhan adalah orang yang mau merespon dengan benar betapa kasihnya Tuhan di dalam hidup kita itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saat seseorang tidak bisa menjaga hubungannya dengan Tuhan, orang ini akan mudah terjatuh dan melupakan visi dan kerinduan hati Tuhan. Apa sih visi dan kerinduan hati Tuhan? Yaitu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Tuhan benar-benar rindu banyak jiwa untuk diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali pelayan Tuhan yang merasa jenuh, kehilangan semangat melayani, bahkan memutuskan berhenti dari pelayanan. Bahkan ada yang lebih parah, mereka jatuh di dalam dosa. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena hubungannya dengan Tuhan mulai renggang. Orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan akan memiliki karakter
Tuhan di dalam hidupnya. Pengharapannya begitu besar kepada Tuhan. Imannya akan terbangun dengan baik sehingga tidak mudah digoyahkan. Apapun situasinya, dia akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dia akan selalu bersyukur, mewarnai hidupnya dengan selalu bersyukur dalam setiap doa-doanya. Dan yang istimewa, Tuhan akan memberitahu isi hatinya pada setiap orang yang benar-benar mau menjaga hubungannya dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang siap untuk melayani Tuhan. Ketika kita bergaul dengan orang yang hidupnya dekat sekali dengan Tuhan, kita akan merasakan juga dampaknya. Baru melihat orang ini saja, kita itu sudah merasa senang, sudah merasa bersuka cita. Apalagi saat dia berbicara, wah, kita merasa sangat dikuatkan. Karena dalam setiap perkataannya, dalam setiap pemikirannya, yang keluar dari dirinya, itu adalah perkataan dan pikiran berkat yang selalu positif dan menguatkan. Bukan perkataan yang melemahkan. Orang-orang seperti inilah, yaitu orang-orang yang mau menjaga hubungannya dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang siap untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan, supaya sikap hati kita tetap benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena dengan menjaga hubungan dengan Tuhan, disitulah karakter kita akan dibentuk. Iman kita akan semakin menggebu-gebu dengan Tuhan. Dan kasih kita tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga. Dan ketika kita sudah memiliki dua hal ini, maka kita akan siap untuk mengatakan, ya Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan. Dan jangan pernah berkecil hati ketika kita berkomitmen dalam melayani Tuhan. Di dalam nats ini juga dikatakan, Tuhan akan mempersiapkan segalanya. Tuhan akan membekali kita dengan banyak hal, dengan talenta, dengan karunia-karunia yang bisa menunjang pelayanan kita nantinya. Sehingga pelayanan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan pengertian kepada kami. Sebelum kami berkomitmen dan memutuskan untuk melayani Engkau, ajarkan kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami dengan menjaga sikap hati kami di hadapan Tuhan untuk tetap benar, sehingga kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk terus dapat menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami membangun hubungan kami dengan Engkau, maka iman kami akan terbentuk, karakter kami akan terbentuk. Kami akan memiliki karakter seperti karakter-Mu, sehingga dimanapun kami berada, banyak orang yang akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika saat ini Tuhan dapati kami sedang bingung memutuskan antara melayani atau tidak Tuhan, biarlah hari ini Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Kami percaya apapun alasannya, ketika kami sudah memutuskan dan berkomitmen untuk melayani Engkau, Engkau juga akan membekali kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan memberikan roh-Mu di dalam hidup kami. Engkau akan memberikan karunia-karunia-Mu di dalam hidup kami sebagai bekal kami untuk melayani Engkau. Dan terlebih Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami hati yang seperti hati-Mu, yang siap untuk mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang mulai undur dari Tuhan, atau bahkan sudah undur Tuhan. Di dalam nama-Mu,
Tuhan kami Yesus Kristus, kami panggil jiwa mereka saat ini, kami panggil mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan datang dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Engkau akan terus diingatkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Engkau akan diingatkan oleh Tuhan betapa Tuhan mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh kegiatan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.